Halo, salam sehat luar biasa untuk kita semua. Selamat bertemu kembali untuk adik-adik kelas 8 SMP Santa Teresia Lewoleba. Hari ini kita akan sama-sama belajar materi kita yang berikut, yaitu tentang relasi dan fungsi. Ya, yang pertama kita lihat tentang relasi. Kata relasi dalam kehidupan sehari-hari biasa dikaitkan dengan suatu hubungan. Sedangkan kalau dalam matematika, relasi sendiri itu adalah suatu hubungan antara dua buah himpunan. Kalau tentang himpunan, waktu kelas 7, Ibu rasa kalian semua pernah belajar tentang himpunan. Ya, berikutnya, relasi itu biasa disajikan, yang pertama biasa dalam bentuk tabel. Ya, ini contoh tabel penyajian relasi. Misalnya, ada beberapa anak di sini, Ibu taruh di sini. Misalnya, untuk anggota himpunan A itu ada nama anak, yaitu misalnya Raja, Sare, Firlan, Angge, Aditya, dan Barto. Mereka ini pergi ke perpustakaan dan meminjam buku-buku di perpustakaan. Buku-buku yang dipinjam itu adalah kamus, buku matematika, buku fisika, dan juga buku komputer. Di sini kita menyajikan relasi dalam bentuk tabel. Di sini misalnya Raja, nanti Raja itu meminjam kamus. Kemudian Sare itu meminjam buku matematika. Firlan meminjam buku fisika, Angge meminjam buku fisika, Aditya meminjam buku komputer, dan Barto juga meminjam buku komputer. Jadi kata meminjam di situ itu dia punya relasi. Ya, itu yang pertama, cara penyajian relasi dengan menggunakan tabel. Yang kedua itu adalah cara penyajian relasi dengan menggunakan diagram panah. Diagram panah itu Ibu rasa mungkin sudah tidak asing bagi kalian. Jadi misalnya yang tabel yang tadi ini kita sajikan dalam bentuk diagram panah. Maka untuk A, ini anggota himpunan A ini ada nama anak yang tadi seperti yang tadi di tabel. Kemudian yang B ini ada anggota himpunan B, yaitu jenis-jenis buku yang dipinjam di perpustakaan. Jadi nanti kalau untuk diagram panah berarti nanti ada identik dengan tanda panah. Jadi di sini Raja meminjam kamus, kemudian Sare meminjam buku matematika, kemudian Firlan meminjam buku fisika, Angge juga meminjam buku fisika. Berarti Firlan dengan Angge ini tanda panahnya ke satu buku, yaitu buku fisika. Kemudian nanti hal yang sama juga berlaku untuk Aditya dan Barto. Aditya dan Barto ini meminjam buku komputer. Ini kalau dalam bentuk soal cerita yang tadi. Biasa nanti dalam proses pengerjaan soal itu kita lihat relasi itu dalam bentuk diagram panah, biasanya angka-angka saja. Jadi misalnya di sini ada anggota himpunan A. Anggota himpunan A di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian anggota himpunan B di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi di sini, jadi nanti yang di bagian sebelah sini, yang di kiri ini, itu ada istilahnya namanya domain. Sementara yang di kanan sini ada istilah namanya kodomain atau daerah kawan. Itu cara penyajian relasi dalam bentuk diagram panah. Yang berikut, cara penyajian relasi dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan. Jadi misalnya di angka-angka yang di sini tadi untuk himpunan A dan himpunan B, kita bisa buat dalam bentuk himpunan pasangan berurutan. Jadi untuk membentuk himpunan pasangan berurutan biasanya dengan menggunakan tanda kurung kurawal. Jadi nanti ini kurung kurawal, buka, kemudian yang pertama, buka kurung yang pertama 1 di sini dia ada relasi dengan 2. Berarti nanti anggota himpunan pasangan berurutan yang pertama 1,2. Gitu. Kemudian tutup kurung, koma. Yang berikut 1 ini juga ada relasi dengan 3. Lihat anak panah 1 ke 3. Berarti anggota yang berikut adalah 1,3. Kemudian yang berikut masih 1 dengan 4. Jadi 1,4. Yang namanya himpunan pasangan berurutan berarti dibuatnya harus berurutan. Jadi yang pertama 1 dulu, kita lihat anak panah. Kalau 1 ini kedua, masih ketiga, keempat, berarti 1,2, 1,3, dan 1,4.
Kemudian yang berikut, setelah 1 sudah, kita lihat yang 2, yang daerah domain ini. 2 di sini kita lihat anak panahnya, 2 ini ke 3. Berarti himpunan pasangan berurutannya 2,3 gitu. Selanjutnya 2 ini ke 4. Berarti nanti 2,4. Kemudian sudah 2 sudah selesai. Sekarang yang 3. Lihat 3 ini anak panahnya menuju ke 4. Berarti nanti 3,4. 4 ini tidak ada. Oh, berarti himpunan pasangan berurutannya sudah selesai. Berarti kita tutup dengan kurung kurawat. Itu cara yang kedua, cara yang ketiga, yaitu himpunan pasangan berurutan. Cara yang keempat yaitu dengan menggunakan diagram kartesius. Kalau bab sebelumnya itu kan tentang koordinat kartesius. Jadi itu kita identik dengan kertas trimin. Jadi misalnya untuk diagram kartesius nanti ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini sumbu X dan sumbu Y. Jadi nanti sumbu X ini itu selalu domain. Selalu dia punya domain yang sebelah sini. Kemudian yang sumbu Y, ingat yang sumbu Y itu dia punya kodomain atau daerah kawan yang sebelah sini gitu. Jadi nanti kita bisa pasangkan. Jadi nanti himpunan pasangan berurutannya ini itu adalah dia punya sumbu X dengan sumbu Y. Kan ibu sudah pernah ingatkan bahwa kalau koordinat itu selalu X, Y. Begitu juga dengan ini. Jadi nanti dia punya himpunan pasangan berurutan yang satu kurung ini itu adalah X, Y gitu. Tinggal saja nanti bisa dimasukkan. Jadi ini ibu kasih contoh yang tadi, yang meminjam buku di perpustakaan. Misalnya ini Raja meminjam kamus. Berarti nanti kalau himpunan pasangan berurutannya pasti dalam kurung, ini pasti dalam kurung Raja, kamus. Gitu kan? Kemudian yang koma berikut, himpunan pasangan berurutan yang berikut pasti Sare, buku matematika. Berarti nanti kita tuangkan di dalam diagram kartesius. Berarti nanti Raja dia meminjam kamus. Itu jadi nanti kita tempatkan titiknya di sini. Kemudian yang berikut tadi Sare meminjam buku matematika. Jadi nanti Sare meminjam buku matematika. Berarti nanti koordinatnya di sini. Gitu. Jadi Sare meminjam buku matematika. Kemudian yang berikut kita lihat itu Firlan meminjam buku fisika. Berarti nanti Firlan meminjam buku fisika. Jadi ini koordinatnya di sini. Jadi Firlan meminjam buku fisika. Kemudian yang berikut di situ Angge juga meminjam buku fisika. Berarti nanti dia punya koordinat Angge meminjam buku fisika. Ini letak koordinatnya. Kemudian yang berikut Aditya meminjam buku komputer. Aditya meminjam buku komputer. Berarti koordinatnya di sini. Kemudian yang terakhir Barto meminjam buku komputer juga. Jadi Barto meminjam buku komputer. Jadi seperti begitu cara menyajikan suatu relasi dalam bentuk diagram kartesius. Sekali lagi ibu tegaskan bahwa cara menyajikan relasi itu bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk diagram panah, kemudian bisa dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, dan juga diagram kartesius. Jadi nanti diagram kartesius itu ada sumbu X dan sumbu Y. Jadi yang menjadi sumbu X dan sumbu Y di pasangan berurutan. Jadi ada X, Y. Jadi X itu yang domain, Y itu yang kodomain atau daerah kawan. Ya, kita lanjutkan. Yang berikut adalah kita lihat beberapa istilah penting di dalam relasi dan fungsi. Yang pertama tadi ibu sudah ada sebut juga bahwa ada domain, ada kodomain, dan juga yang berikut itu ada yang namanya range.
Jadi domain itu biasa disebut juga daerah asal, kodomain itu daerah kawan, dan juga range itu biasa disebut untuk daerah hasil. Ya, untuk menentukan domain, kodomain, dan range kita bisa lihat di contoh di samping ini. Jadi di sini ada himpunan A, ini anggotanya ada 1, 2, 3, dan 4, dan juga ada himpunan B yang anggotanya adalah 3, 5, 7, 9, dan 11. Jadi di sini kita lihat, kamu bisa lihat bahwa di sini 1 nanti ada anak panah ke 3, kemudian 2 ke 5, 3 ke 7, 4 ke 9, begitu. Jadi nanti kita bisa baca bahwa fungsi F itu memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan D. Jadi domain itu adalah daerah asal. Berarti itu yang bagian sini, bagian kiri ini. Ini yang dia punya domain. Berarti kalau dari contoh ini, Ibu bisa tulis bahwa domain untuk contoh yang ini itu adalah 1, 2, 3, dan 4. Itu adalah dia punya domain atau daerah asal. Berarti buka kurung kerawal situ 1, 2, 3, 4. Ya, tutup. Itu dia punya domain. Kemudian dia punya kodomain atau daerah kawan. Itu berarti ini semua anggota himpunan B. Itu adalah dia punya kodomain. Berarti anggotanya itu adalah buka kurung kurawal 3, 5, 7, 9,11 itu. Jadi itu adalah dia punya kodomain. Kemudian yang berikut itu adalah range atau daerah hasil. Range ini, yang namanya range itu berarti itu adalah anggota himpunan B, anggota yang di sini, anggota himpunan B yang mempunyai pasangan di himpunan A, yang mempunyai pasangan di anggota himpunan A. Jadi sekali lagi, untuk range atau daerah hasil itu adalah anggota di himpunan B yang mempunyai pasangan di anggota himpunan A, atau dengan kata lain, anggota kodomain yang mempunyai pasangan di domain. Ingat, anggota kodomain, ini kodomain yang mempunyai pasangan di domain atau daerah asal. Berarti kita lihat di anggota sini, kita lihat 3 punya pasangan tidak di anggota himpunan A? Oh iya, 3 ada. 5 juga ada. 7 juga ada. 9 juga ada. Yang tidak ada itu adalah 11. Berarti 11 ini tidak termasuk di dalam dia punya range. Berarti nanti range di sini, ingat, range di sini hanya 3, 5, 7, dan 9. Itu dia punya range. Oke. Sekali lagi berikut itu kita coba lihat dia punya himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan, ingat selalu domain, kodomain, X, Y. Jadi yang ini akan menjadi anggota X, ini anggota Y. Berarti nanti kita bisa tulis dia punya himpunan pasangan berurutan itu. Himpunan pasangan berurutan, ingat selalu dibuka dengan kurung kurawal. Himpunan pasangan berurutan yang pertama 1,3. Berarti 1,3. Koma, buka kurung lagi 2,5. Berarti 2,5. Yang berikut 3,7. 3,7. Yang berikut 4,9. Jadi 4,9. Tutup dengan kurung kerawat. Jadi itu adalah himpunan pasangan berurutan dari relasi yang dibentuk oleh himpunan A dan himpunan B. Oke, bisa? Ingat sekali lagi untuk menentukan
domain, kodomain, dan range. Kalau domain daerah asal itu yang di sini, anggota himpunan A. Kemudian kodomain atau daerah kawan itu yang anggota himpunan B. Kemudian range-nya itu adalah anggota di himpunan B yang mempunyai pasangan di anggota himpunan A, atau anggota di kodomain yang mempunyai pasangan di domain. Itu adalah range-nya. Oke, siap-siap kita akan masuk dalam contoh soal. Yang berikutnya kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, kita coba mencari domain, kodomain, dan range. Di sini bisa lihat soalnya. Dari diagram panah di bawah ini, sebutkanlah daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasilnya. Atau dengan kata lain, tulislah dia punya domain, kodomain, dan juga dia punya range. Gitu. Sekarang kamu bisa lihat himpunan A ini anggotanya adalah 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian anggota himpunan B 6, 7, 9, 10, dan 11. Berarti yang pertama kita lihat daerah asal atau domain. Berarti domain, ya. Sekali lagi domain itu berarti yang ini. Ini daerah asal. Berarti adalah himpunan A, anggota himpunan A itu yang domainnya. Berarti domain itu ada 2, 3, 4, 5, 6. Ya, itu. Jadi itu domainnya. Kemudian yang berikut daerah kawan atau kodomain. Daerah kawan atau kodomain itu berarti adalah anggota himpunan B. Berarti semua ini. Berarti 6, 7, 9, 10, 11. Ya, itu adalah domain. Ya, Ibu rasa untuk domain dan kodomain ini gampang saja. Tinggal saja yang berikut itu yang agak membingungkan itu range mungkin. Range itu sekali lagi adalah anggota kodomain yang mempunyai pasangan di anggota domain. Gitu. Berarti range di sini kita lihat yang pertama 6. 6 ini apakah ada pasangan di anggota himpunan A? Ya, ada. Berarti range itu 6 termasuk 6,7. Kita lihat. Oh, ternyata 7 tidak punya pasangan di anggota himpunan A. Berarti 7 tidak termasuk dalam daerah hasil atau range-nya. Yang berikut 9. 9 ada. Ada relasi dengan anggota himpunan A, berarti 9 juga termasuk, jadi 6,9. Berikut 10. 10 nih ada hubungan di anggota himpunan A. Berarti 6,9,10. Berikut 11. 11 tidak ada. Berarti 11 tidak termasuk dalam range. Berarti range-nya cuma ini saja. 6, 9, dan 10. Sekali lagi, domain ini adalah anggota himpunan A, daerah asal. Kodomain ini adalah anggota himpunan B, daerah kawan. Kemudian range itu adalah anggota di himpunan B, anggota di kodomain yang mempunyai pasangan di domain. Jadi range-nya adalah 6, 9, dan 10. 7 dan 11 tidak masuk dalam range karena tidak punya pasangan di domain di sini. Ya, itu contoh soal yang pertama. Kita masuk dalam contoh soal yang kedua. Kita coba menyatakan suatu relasi. Kita lihat soalnya. Diketahui dua buah himpunan A 1, 3, 5, 7 dan himpunan L itu ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hubungan dari himpunan A ke L adalah lebih kecil dari. Pertanyaannya, nyatakan relasi tersebut dalam yang pertama diagram panah, yang kedua dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga dalam bentuk koordinat kartesius. Ya, yang pertama, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama karena suruhannya dibuat dalam bentuk diagram panah, berarti coba
gambarkan diagram panah. Diagram panah. Di sini ada A, himpunan anggota A nanti isi di sini. Kemudian himpunan anggota L diisi di sini. Jadi himpunan anggota A apa-apa saja. Kita bisa lihat himpunan anggota A 1, 3, 5, dan 7. Berarti nanti ditulis di sini 1, 3, 5, dan 7. 1, 3, 5, dan 7. Selalu pakai tanda titik. Ya. Ini anggota himpunan A 1, 3, 5, 7. Kemudian yang berikut anggota himpunan L. Di situ ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Hubungan dari himpunan A ke L adalah lebih kecil dari. Ya, dia punya relasi atau hubungannya itu kita tulis di tengah-tengah sini. Jadi ditulis lebih kecil dari. Gitu. Jadi anggota himpunan A ini harus lebih kecil dari L. Jadi nanti kita bisa tarik garis-garisnya. Yang pertama, bagaimana cara kita buat dia punya anak panah? Cara buat anak panahnya. Yang pertama, lihat dulu yang pertama anggota himpunan A 1. 1 ini apakah lebih kecil dari 3? Ya, 1. Ya, 1 itu lebih kecil dari 3. Berarti nanti kita bisa buat anak panah yang pertama. Jadi 1, 3. Menyatakan bahwa 1 lebih kecil dari 3. Kemudian 1 juga lebih kecil dari 4. 1 juga lebih kecil dari 5, 1 juga lebih kecil dari 6, lebih kecil dari 7, dan lebih kecil dari 8. Berarti tinggal saja dibuat anak panah semuanya. Jadi 1 ke 4 anak panah. Kemudian 1, 5, 1 lebih kecil dari 5, berikut 1 lebih kecil dari 6, berikut 1 lebih kecil dari 7, dan 1 lebih kecil dari 8. Itu baru 1. Kemudian berikut 3. 3 ini apakah lebih kecil dari 3? Tidak. Berarti 3 ke 3 ini tidak ada garis, tidak ada dia punya hubungan, tidak ada relasi. Kemudian berikut 3 ke 4. Apakah 3 lebih kecil dari 4? Iya. Jawabannya iya, berarti 3 lebih kecil dari 4. Berarti nanti bisa dibuat garis juga. 3 ada 4. Ada anak panah. Kemudian 3 juga lebih kecil dari 5. 3 lebih kecil dari 6. 3 lebih kecil dari 7. 3 juga lebih kecil dari 8. Gitu. Kemudian 5 ini apakah lebih kecil dari 3? Tidak. Berarti nanti tidak ada relasi, tidak ada garis dari 5 ke 3. Kemudian 5 ke 4 tidak ada juga, karena 5 tidak lebih kecil dari 4. 5 ke 5 juga tidak ada, karena 5 di sini sama-sama 5. 5 apakah lebih kecil dari 6? Jawabannya iya. 5 lebih kecil dari 6. Berarti nanti tarik juga satu garis dari 5 ke 6. Karena 5 lebih kecil dari 6. Kemudian 5 ke 7 ya ada, karena 5 lebih kecil dari 7. Kemudian 5 ke 8 gitu. Yang berikut 7 apakah lebih kecil dari 3? Tidak. 4 juga tidak, 5 juga tidak, 6 juga tidak, 7 juga tidak. Hanya ke 8, karena 7 ini lebih kecil dari 8. Jadi nanti kamu bisa gambarkan sebaik mungkin dia punya diagram panah yang dibentuk antara himpunan A dengan himpunan L. Jadi nanti bisa ditulis himpunan pasangan berurutannya untuk menjawab pertanyaan yang ke B. Himpunan pasangan berurutannya itu nanti lumayan banyak. Bisa ditulis nanti 1,3, kemudian 1,4, kemudian 1,5, 1,6,
1,7, 1,8. Itu untuk 1. Berikutnya kita lihat yang di himpunan A yang 3. Dilihat nanti 3,4. 3,4. Kemudian 3,5, 3,6, 3,7, 3,8. Nah, itu untuk 3. Jadi 3 itu nanti kita bisa lihat lebih kecil dari 5, lebih kecil dari 6, lebih kecil dari 7, lebih kecil dari 8. Selanjutnya yang 5. 5,6. Kemudian 5,7, 5,8. Nah, berikutnya 7. Kita lihat di sini 7 cuma 7,8. Selesai. Ditutup dengan kurung kurawal. Jadi himpunan pasangan berurutan dari 1,3 sampai 7,8. Jadi ibu harapkan kalian bisa kerjakan dengan teliti dan sebaik mungkin. Jadi nanti kita bisa gambarkan diagram kartesius berdasarkan relasi yang dibentuk. Pertanyaan yang ketiga, gambarkan relasi tersebut dalam koordinat kartesius. Sekali lagi, kalau himpunan pasangan berurutan begini, berarti yang dalam kurung itu selalu X, Y. Jadi semuanya itu selalu X, Y. Kalau kalian bisa ingat bahwa semuanya ini, kalau dalam himpunan pasangan berurutan itu selalu X, Y, berarti nanti akan mempermudah kalian dalam menggambarkan koordinat kartesius. Yang pertama nanti kita bisa gambarkan untuk koordinat 1,3. Jadi nanti bisa digambarkan, bisa diperhatikan. Jadi selalu X, Y. Jadi 1,3 berarti X-nya 1, Y-nya 3. Jadi nanti bisa tempatkan titik di sini. 1,3. Yang berikutnya lagi ada 1,4. 1,4. Di sini. Diberi titik lagi. Yang berikutnya lagi 1,5. Kemudian 1,6, nanti kan 1,7, juga 1,8. Jadi itu untuk koordinat dari 1,3 sampai 1,8. Jadi nanti selanjutnya kita bisa lihat yang 3,4. Jadi 3,4 itu 3,5, 3,6, 3,7 dan 3,8. Yang pertama 3,5. 3 disumbu X, 3,4 ya. Kemudian selanjutnya 3,5. Berikutnya lagi 3,6. Selanjutnya 3,7, 3,8 ya. Itu untuk dia punya pasangan berurutan 1,3 sampai 3,8. Berikutnya 5,6, 5,7 dan 5,8. Jadi disumbu X itu yang 5, kemudian disumbu Y 6. Jadi 5,6, kemudian 5,7, berikutnya lagi 5,8. Oke. Berikutnya lagi 7,8. Jadi disumbu X-nya 7, kemudian disumbu Y 8. 7,8 diberi titik di sini. Oke. Jadi nanti berdasarkan koordinat kartesius ini, kalian juga sebenarnya bisa menentukan bagaimana dia punya pasangan berurutan. Jadi misalnya koordinat yang titik yang ini, berarti nanti kita bisa tulis himpunan pasangan berurutan selalu X, Y. Jadi X-nya 1, Y-nya 3.
Kemudian yang ini titiknya 5,6. Kemudian kalau yang ini titiknya 7,8. Selalu X, Y. Kita masuk contoh soal yang ketiga. Ya, ini soalnya. Diketahui diagram kartesius di bawah ini. Tentukanlah relasi yang dibentuk. Kemudian yang berikut, nyatakan dalam pasangan berurutan. Dan pertanyaan yang ketiga adalah nyatakan dalam diagram panah. Jadi nanti soalnya ini sudah dalam bentuk diagram kartesius. Kalau soal-soal kita yang tadi itu ada yang dalam bentuk diagram panah, kemudian ada yang dalam bentuk ada 2 buah himpunan, baru kita coba gambarkan diagram panah gitu. Tapi kalau soal yang ketiga ini soalnya sudah dalam bentuk diagram kartesius. Jadi ingat, sekali lagi Ibu sudah ingatkan bahwa untuk diagram kartesius ada sumbu X dan ada sumbu Y. Jadi sumbu X ini, sumbu Y. Yang sumbu X ini selalu dia punya domain atau daerah asal. Itu yang sumbu X, ini domainnya. Kemudian yang sumbu Y ini selalu kodomain atau daerah kawan. Selalu kodomain. Jadi nanti kamu bisa menentukan dia punya himpunan pasangan berurutan. Jadi di antara 3 pertanyaan ini yang paling gampang itu kita coba kerja dari pertanyaan yang ke B. Nanti setelah kita sudah tahu dia punya anggota himpunan pasangan berurutan dan kita sudah gambarkan dalam bentuk diagram panah, itu akan mempermudah kita untuk menentukan kira-kira relasi yang dibentuk antara 2 buah himpunan ini relasinya apa. Macam tadi itu kalau soal yang kedua itu relasinya itu atau hubungannya itu adalah lebih kecil dari. Sedangkan yang soal yang ini kita belum tahu hubungannya bagaimana, relasinya bagaimana. Berarti nanti ingat sekali lagi kalau himpunan pasangan berurutan itu selalu X, Y. Dalam kurung selalu X, Y. Berarti nanti tentukan satu-satu. Yang pertama dari sini. Ini kena di angka 6 6. Jadi 6 di sumbu X, Y-nya di angka berapa ini? Y-nya di angka